Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu jamaah rahimakumullah. Ingat semindah semoga kita terakan syukur alhamdulillahirabbil alamin dengan Allah Subhanahu wa taala. Awal kami sami kita yakin boleh namung kani rahmatipun hidayah bin Allah Subhanahu wa taala kemudian sami saged nindakaken punapa ingkang dipun dawuh dening Allah Subhanahu wa taala sanilar punapa ingkang dipun awis dening Allah Subhanahu wa taala. Awit napa sama rahimakumullah awit kemudian sami ugi kita yakin bilih namung kanthi nindakaken dawuhipun Allah nilar awisan bin Allah Subhanahu wa taala kemudian sami saged bejo donya bejo akhiratipun. Jamaah rahimakumullah, kalau wingi sampun kula aturaken berkaitan kalian musibah ingkang kula panjenengan sami alami sesarengan wonten ing bulan Ramadan tahun menika. Sampun kalau panjenengan sami kawuningan piyambak nggih menika bilih Ramadan saat menika benten kalian Ramadan ingkang tahun-tahun ingkang sampun kapengker. Amargi napa? Amargi dumugi sak menika taksih tarik ulur kinten-kinten kula panjenengan sami ingkang biasanipun ngawontenaken pengaosan menjelang buka puasa sak menika taksih tarik ulur dipun wontenaken punapa boten lan sanes-sanesipun. Juga banyak beredar berkaitan dengan pengetahuan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid-19. Banyak beredar pengetahuan berkaitan dengan salat berjamaah atau kita berkaitan dengan majelis-majelis ilmu yang biasanya kita laksanakan. Namun ingkang perlu kula yang sami sadari bilih monggo sarang-sarang kula panjenengan sami muhasabah introspeksi diri menengok ke belakang kinten-kinten musibah Covid-19 menika merupakan setunggalipun teguran dumateng kula panjenengan sami pepenget dumateng kula panjenengan sami cambuk dumateng kula panjenengan sami punapa justru merupakan ancaman dumateng kula panjenengan sami. Pramila jamaah rahimakumullah ngendika pada Allah Subhanahu wa taala nggih menika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, lan sira padha noleh memburi apa kang wis sira tindakake kanggo persiapan ana ing esuk mburine. Wattaqullah, lan sira padha takwa marang Allah Subhanahu wa taala, innallaha sak temene Allah khabirum bima ta'malun, maha mangertosi punapa ingkang kula panjenengan sami tindakaken. Covid-19 ujian dumateng kula panjenengan sami punapa merupakan setunggalipun adab dening Allah Subhanahu wa taala. Amargi napa? Amargi kula panjenengan sami kathah nglaksanakaken larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala.
atau teguran dening Allah Subhanahu wa taala supados kula panjenengan sami mangertosi pundi ingkang kedah kula panjenengan sami laksanakaken lan pundi ingkang kedah kula panjenengan sami singkiri. Pramila kala rumiyin sampun kula aturaken fa alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dua jalan kepada kita sekalian, fujuruha wa taqwaha, jalan jahat dan jalan baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi bagi orang yang mengotori jiwanya. Pramila jamaah rahimakumullah, sak sampunipun kula panjenengan sami mangertosi introspeksi diri, mawas diri, ternyata ujian Allah Subhanahu wa taala menika kala wau merupakan teguran dumateng kula panjenengan sami selaku tiyang ingkang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amargi napa? Amargi barangkali kathah bab-bab larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang taksih kula panjenengan sami tindakaken. Saya menikah selaku pribadi maupun selaku keluarga. Jamaah rahimakumullah, pramila ingkang sepindah nggih menika dalam tasawuf nafas muhasabah, introspeksi diri. Sak sampunipun kula panjenengan sami menyadari bahwa kita salah, pramila ingkang nomor kalih nggih menika cara kita untuk tazkiyatun nafas nggih menika taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Pramila jamaah rahimakumullah, komponen tobat nggih menika wonten sekawan. Engkang sepindah tiyang kala wau menyadari bahwa dia melaksanakan suatu kesalahan. Ini ingkang kedah kula panjenengan sami mangertosi wonten ing salebetipun taubatan nasuha. Ananging napa jamaah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kula hormati, banyak di antara kita tidak menyadari bahwa kita melaksanakan suatu kesalahan. Bagaimana bisa tobat? Wong kita sendiri juga tidak merasa bahwa kita juga melaksanakan suatu kesalahan. Dados nyadari rumiyin. Komponen tobat yang pertama niku nyadari bahwa dia berbuat salah. Sasampunipun kula sampai nyadari berbuat salah, yang kedua nggih menika memohon maaf. Kalau itu berkaitan dengan ibadah mahdhah, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, pramila kula sami dipunperintahaken dengan memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula panjenengan sami salah dumateng tiyang sanes, sesami agesang pramila kula panjenengan sami kedah purun nyadari salah, nyuwun pangapunten dumateng tiyang ingkang kula panjenengan sami salahi. Nyadari salah, nyuwun pangapunten. Sasampunipun jamaah rahimakumullah nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala, nyuwun pangapunten dumateng tiyang sanes ingkang kula panjenengan sami pernah tumindak salah. Ingkang nomor 3 nggih menika kula panjenengan sami berjanji tidak akan mengulangi berbuat salah lagi. Dados yang namanya taubatan nasuha niku tobat ingkang sayaktosipun tobat. Menawi tiyang Jawa menika ngarai ampun ngantos tobat kula panjenengan sami, kapok kula panjenengan sami ming kawastanan nggih menika kapok Lombok. Kapok Lombok niku pripun? Kapok Lombok niku nyadari menawi Lombok niku pedes, sudah merasa kepedesan, tetapi suatu saat akan makan Lombok lagi. Terus ngerti, oh Lombok niku pedes. Aku kapok ora maem Lombok meneh. Mergo napa? Pedes. Tetapi suatu saat itu kita akan makan Lombok lagi apabila
rasa lombok itu sudah tidak ada pada diri kita masing-masing. Niku kan lombok. Jadi ngerti salah, neng suatu saat akan mengulangi berbuat salat lagi. Pamila dalam komponen tobat yang ketiga nggih menika kita tidak akan mengulangi berbuat salah lagi. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, kita berusaha bagaimana agar selalu dapat berbuat baik, baik kepada manusia maupun baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila yang namanya istighfar itu tidak hanya sekedar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam membaca istighfar, Rasulullah Muhammad SAW sering saya aturkan nggih menika, man lazima, barang siapa membiasakan, melazimkan al istighfara, dengan membaca istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan untuknya min kulli dzambin farja, tiap-tiap kesusahan akan diganti oleh Allah dengan kesenangan. Dados Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Allah hormati, menawi kula panjenengan sami susah, monggo dipun sregepi enggang maos istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amargi menapa? Amargi menawi kula panjenengan sami susah memperbanyak membaca istighfar, insyaallah Allah berjanji akan mengganti kesusahan tadi dengan kesenangan. Wa min kulli dhayyikin makhraja, tiap-tiap kita ditimpa kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencarikan jalan keluar. Dados Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Allah hormati, lebih-lebih kepada remaja, apabila Anda sekalian sedang ditimpa masalah, ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, monggo sareng-sareng memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amarga napa? Janjinipun Allah, wa min kulli dhayyikin makhraja. Setiap kita ada kesulitan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicarikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih menika jalan keluarnya. Warzaqahu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dados menawi rezeki tebih, tidak mendapatkan rezeki yang banyak, kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan memperbanyak istighfar, membaca istighfar. Kita sedih, membaca istighfar. Kita ditimpa musibah, memperbanyak membaca istighfar. Kita banyak masalah, membaca istighfar. Kita tidak punya uang, membaca istighfar. Insya Allah dengan memperbanyak membaca istighfar, ada 3 yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, dalam tazkiyatun nafas, setelah kula yang sami muhasabah lantas tobat, engkang nomor 3 nggih menika muraqabah. Sikap muraqabah nggih menika bilih kula panjenengan sami selaku tiyang Islam menyadari bahwa semua yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, kita semuanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa kullukum ra'in, tiap-tiap kita itu adalah pemimpin, dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita pimpin. Dalam hadis Rasulullah yang lain, ar-rijalu ra'in, bahwa seorang laki-laki
bapak itu adalah pemimpin fi ahlihi, di dalam keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Pramila jamaah rahimakumullah, yang tersipun sangat berat sebagai pemimpin. Yang kecil kemawon sangat berat tugas bapak, tugas ayah dalam membina rumah tangganya untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amargi napa? Amargi besok dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pramila jamaah rahimakumullah, kula panjenengan sami selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita semuanya adalah pemimpin. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua nggih ngoten, orang tua mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Sebagai bapak mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap semua anggota keluarganya. Pramila dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang lain itu, apabila anak kita belum sholat, tidak melaksanakan sholat, sementara orang tuanya tidak pernah memberikan pengertian terhadap sholat, orang tua belum pernah mengarahkan anaknya, memerintahkan anaknya untuk sholat, maka dosa anaknya tersebut ditambahkan kepada orang tuanya. Pramila orang tua mempunyai kewajiban yang menika muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anakmu hai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan salat dikala umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, ngalaiha, apabila mereka, maksudnya pun anakmu, kalau belum melaksanakan sholat, wahum abna, apabila mereka berumur 10 tahun. Pramila jamaah rahimakumullah, ternyata nopo memerintahkan anaknya untuk sholat itu tugas utama seorang bapak. Orang tua mempunyai kewajiban kepada anaknya, bagaimana anaknya agar bisa melaksanakan sholat. Pramila ar-rijalu ra'in, seorang bapak adalah pemimpin fi ahlihi, kepada seluruh anggota keluarganya. Makanya walaupun anak-anaknya sudah besar, kalau waktu sholat anaknya tidur, maka sebagai orang tua wajib membangunkan anaknya. Wahai anakku, bangun, ini sholat subuh. Wahai anakku, mari kita sholat subuh. Wahai anakku, adzan asar sudah berkumandang. Wahai anakku, mari kita melaksanakan sholat. Wahai anakku, ini sudah maghrib, ayo kita melaksanakan sholat. Tetapi jemaah rahimakumullah, terkadang dalam satu rumah tangga itu berbeda kemauan antara seorang bapak dan seorang ibu. Waktu Allahu Akbar berkumandang adzan subuh, anaknya masih tidur, bapaknya semangat, dek, ayo sudah subuh, ayo bangun. Terkadang pripun? Terkadang ibunya ngendoni pripun? Pak, ayo makan yang masjid, mesake. Anake kesel. Mesake anake dek bengi garap tugas. Mesake anake dek bengi rondo, barangkali rondo kayak bengi tekan jam 3 mulai
terus sahur, bar sahur kesel turu, sehingga waktu akan digugah untuk melaksanakan salat subuh, orang tuanya yang satu gugah supaya mangkat yang masjid, tetapi orang yang satunya mesake ranyang masjid pisan ya ora popo. Kalau itu jamaah rahimakumullah sudah terbiasa ranyang masjid ya ora popo, sing penting tetap sholat berjamaah, nyang omah ya entuk. Kalau itu dibiarkan, tidak diberi pengertian terhadap agama, pengetahuan terhadap fikih, maka orang yang masjid ya ora apa-apa, salat yang omah ya entuk. Ora jamaah ya ora apa-apa, salat dhewe ya entuk. Lama-kelamaan tidak ada udzur apapun, ora salat ya ora popo. Pramila jamaah rahimakumullah, kami mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak, mari kita bersama bahwa anak itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap yang ketiga yaitu muraqabah, bahwa semua yang kita berbuat akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ini juga ada 4 hal. Yang pertama nggih menika bersungguh-sungguh dalam mempelajari al-Islam. Dados ingkang sinau al-Islam menika ingkang sayektos, ingkang tenanan. Minimal putra-putri kula panjenengan sami, bapak-bapak ibu-ibu yang hormati, minimal 1 minggu menika ngaji sekali. Minimal niku sekali harus ngaji. Ampun ngantos putra-putri kula panjenengan sami boten gadah majelis ilmu, boten gadah kelompok pengajian. Ampun ngantos jamaah rahimakumullah kula panjenengan sami golek ilmu, ngaji itu hanya sekedar waktu kosong. Yen nganggur ya mangkat ngaji, ning yen ra nganggur ya ora ngaji. Misalkan jamaah rahimakumullah kula panjenengan sami nggadahi setunggalipun kelompok pengajian tiap malam Selasa. Yen ranti gawean, yen ranti acara, aku ya mangkat ngaji. Ning yen aku di acara, aku ya ora mangkat ngaji. Semuanya biasa diatur. Kalau kita sudah rutin tiap malam Selasa bar Isya itu kita ngaji, ada acara yang bagaimanapun juga bisa kita atur. Yang sekolah ada PR bisa kita kerjakan bar asar, bisa kita kerjakan bar maghrib, atau ngaji hanya 1 jam, jam 8 sampai jam 9 malam. Nanti PR kita kerjakan bar jam 9, pasca ngaji kita baru ngerjakan PR. Jadi jangan sampai bersungguh-sungguh dalam mempelajari al-Islam itu hanya sekedar waktu luang, mengian pas nganggur mangkat, daripada nyang omah nganggur ya ngopo terus mangkat pengajian. Bukan itu. Tetapi yang namanya mujahadah, bersungguh-sungguh, itu adalah kita mempunyai agenda yang jelas, manajemen yang jelas dalam kita menuntut ilmu. Terkadang jamaah rahimakumullah, kula panjenengan sami lebih-lebih anak kita kalau sudah kelas 6 SD atau kelas 3 SMP, 3 SMA akan menghadapi ujian. Itu banyak sekali yang tidak berangkat sekolah sore, tidak berangkat ngaji. Gara-gara apa?
ada barengan untuk les, baik les di sekolahan maupun les privat. Kalau tidak berangkat les, itu orang tua merasa rugi sekali, walaupun mereka membayar mahal. Tetapi sekolah ngaji, sekolah sore itu terkadang kula panjenengan sami ngaji rutin malam Kamis, malam Rebo, malam Selasa dan lain sebagainya, malam Ahad, itu terkadang boten bayar kemawon, boten mangkah. Padahal bersungguh-sungguh dalam mempelajari al-Islam itu dalam tazkiyatun nafas, dalam pembersihan diri kita masing-masing, bersungguh-sungguh dalam mempelajari al-Islam. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan al-Islam. Melaksanakan al-Islam itu tenanan. Tenanan sing atus pundi? Apabila kita mendengar adzan, segera kita untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dalam melaksanakan al-Islam itu yang bersungguh-sungguh. Bagaimana? Kita kemarin sudah diberi pengetahuan, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan 10 kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiap hari kita membaca satu rukuk jamaah rahimakumullah selama 3 tahun, insya Allah itu kita bisa khatam membaca Al-Quran. Sekali lagi, lebih-lebih dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama untuk memperbanyak dalam tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Di masjid juga semacam itu. Jangan sampai kita banyak bersenda guru. Di masjid ya kita ngaji. Yang tidak bertugas semua harus melaksanakan suatu kajian, membaca Al-Quran. Bersungguh-sungguh dalam mempelajari al-Islam, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan al-Islam. Jadi dalam masalah Islam itu harus tenanan. Datang ke masjid memakai pakaian yang bagus. Memakai pakaian yang bagus yang bagaimana? Itu nafsi-nafsi, terserah kepada mereka. Tetapi secara umum memakai pakaian yang bagus itu adalah memakai baju yang bagus. Jangan sampai kalau kita berangkat sekolah bagi adik-adik memakai seragam yang bagus, sementara berangkat ke masjid hanya memakai pakaian seadanya. Salat memakai pakaian seadanya, tidak. Pramila monggo kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan al-Islam. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam mendakwahkan al-Islam. Bersungguh-sungguh dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain berbuat yang baik dan mencegah orang lain jangan sampai berbuat yang jahat. Amargi nopo? Amargi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala salah satu ayatnya, barang siapa yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar wa ulaika humul muflihun, orang yang demikian itulah orang yang mendapat keberuntungan. Orang yang beruntung itu hanya ada 2. Apa? Satu amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar. Mengajak orang lain berbuat yang baik, yang kedua adalah mencegah orang lain jangan sampai berbuat yang munkar. Pernah di sana ada saling tawasobil haq, tawasobil sabr, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ini tugas kita bersama, mendakwahkan al-Islam, mengajak kepada orang lain agar dapat melaksanakan al-Islam.
Jamaah rahimakumullah, dados monggo kula panjenengan sami muhasabah. Apabila kita sudah sholat di masjid dengan berjamaah, keluarga kita sudah sholat berjamaah, bagaimana dengan tetangga-tetangga kita? Apabila tetangga kita belum bisa dan belum mau untuk berjamaah ke masjid, maka itu tugas kita bersama, bagaimana agar mereka mau untuk berjamaah di masjid, bersungguh-sungguh dalam mendakwahkan al-Islam, mengajak kepada orang lain, bagaimana agar mereka dapat melaksanakan al-Islam dengan baik. Bisa kita lihat daerah A misalkan, RT sini siapa saja yang belum datang ke masjid, RT B ada berapa orang yang belum datang ke masjid, RT C berapa orang yang belum datang ke masjid. Ini adalah tugas kita bersama, kewajiban kita bersama untuk mengajak kepada orang lain berbuat yang baik dan mencegah orang lain jangan sampai berbuat yang munkar. Pramila monggo bapak-bapak, ibu-ibu, ada semua yang hormati, terutama sebagai ilmas Ikatan Remaja Masjid, monggo kita gantungkan hati kita tetap ke masjid. Bagaimana kita usahakan 5 waktu dapat berjamaah di masjid. Tetangga kita ajak, ayo masjid, mas gotong masjid, mbak mau gotong masjid, mbak de mau gotong masjid, dan lain sebagainya. Pramila jamaah rahimakumullah, amargi nopo kenapa sholat berjamaah itu kita tekankan? Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah kamu sekalian bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya adalah sholatlah kamu sekalian dengan berjamaah. Yang kedua, sholatul jamaah, sholat jamaah afdolu, lebih utama, lebih baik daripada sholatul fard. Yang menikah sholat sendirian, kelipatannya 27 derajat. Yang sholat dewe untuk siji, sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Kita ajak semuanya, ayo datang ke masjid. Semuanya datang ke masjid. Insya Allah dengan kita datang ke masjid, dengan kita banyak mendekat kepada Allah, virus corona dapat segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang normal, beribadah tidak dibatasi dengan berbagai hal dan lain sebagainya. Itu barangkali sekali lagi monggo bisa kita data, misalkan ada satu kelompok masyarakat RTA, siapa yang belum berangkat ke masjid, kita ajak mereka. RTB belum banyak yang datang ke masjid, kita ajak mereka, mas ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo pengajian dan lain sebagainya. Dengan itu insya Allah kita semuanya dapat menciptakan keluarga yang mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah, menciptakan suatu daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang keempat yaitu bersungguh-sungguh dalam membela al-Islam. Besok akan kita lanjutkan di kemudian hari. Demikian aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.